Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Para mahasiswa sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari sebuah materi yang sangat penting untuk kita ketahui bersama, yaitu dengan judul Indahnya Menikah. Sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dianugerahi hawa nafsu, maka menjadi sebuah kewajiban bagi kita untuk yang namanya menikah. Namun ada beberapa manusia ataupun orang yang tidak dituntut untuk menikah ataupun diharamkan untuk menikah. Nah, beberapa polemik ataupun masalah penting untuk kita ketahui sebagai generasi yang mungkin pada saat ini belum menikah dan akan menempuh yang namanya proses pernikahan. Baiklah, yang pertama sekali kita harus mengetahui bahwa menikah itu adalah sesuatu yang sangat diperbolehkan dalam Islam. Antara nikah dengan pacaran itu mempunyai persamaan dan perbedaan. Perbedaannya sangat tipis sekali. Artinya apa? Nikah dengan pacaran itu sangatlah berhubungan erat dengan kehidupan manusia. Nikah adalah sesuatu hubungan badan yang dihalalkan oleh syariat Islam dan dihalalkan oleh agama. Akan tetapi yang namanya pacaran itu adalah sebuah perbuatan yang tidak diridhai oleh agama Islam. Sederhananya adalah sesuatu pekerjaan ataupun hubungan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah ayat disampaikan dan dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa kita tidak dituntut untuk berzina. La taqrabuz zina. Diharamkan kita untuk mendekati zina. Dalam beberapa literasi ataupun tafsir mengatakan bahwa mendekati zina itu adalah upaya mendekati zina, salah satunya adalah pacaran. Karena di dalam pacaran itu termuat di dalamnya pegangan tangan, pandangan mata, dan lain-lain sebagainya. Itulah mengapa para ulama kita menafsirkan dengan kiasan dari ayat Al-Quran surat Al-Isra tadi. Baiklah, kita lihat yang pertama sekali makna pernikahan dalam Islam. Kita ketahui bersama adalah bagaimana pengertian nikah. Nikah itu adalah sebuah akad. Sebuah akad yang menghalalkan seseorang, baik laki-laki maupun perempuan, untuk berhubungan badan setelah dia itu menjalani sebuah akad, maka muncullah hak dan kewajiban. Tidak seperti namanya pacaran. Ketika seseorang itu melaksanakan pacaran, maka tidak ada akad. Dan ketika tidak ada akad, maka tidak akan muncul yang namanya hak dan kewajiban antara laki-laki maupun perempuan. Yang kedua, kita mesti memahami juga tentang dalil tentang pernikahan. Pada layar ini kita bisa melihat beberapa dalil yang sengaja saya sampaikan dan tampilkan, boleh dibaca bahwasanya Allah Subhanahu wa taala
Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memang menganjurkan kepada kita untuk melaksanakan pernikahan. Nah, selanjutnya kita bisa juga melihat bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan tips kepada kita sebagai makhluk umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tips untuk memilih pasangan bagi laki-laki kepada perempuan. Di dalam sebuah hadis dijelaskan kepada kita bahwasanya tunkahul mar'a li arba, ya. Nikahilah oleh kalian perempuan itu karena ada 4-nya. Yang pertama, mestilah dengan agamanya. Yang kedua, karena hartanya. Yang ketiga, karena kecantikannya. Dan yang keempat, karena bibit ataupun keturunannya. Dalam hal ini, kita mesti mengetahui penjelasan ataupun syarah dari hadis ini bahwa ketika seseorang memilih perempuan yang akan dinikahinya itu adalah hanya berdasarkan kepada harta, kecantikan, ataupun keturunan yang sifatnya secara umumnya adalah masalah keduniaan, maka ini insya Allah akan binasa. Cantik akan hilang, kekayaan akan binasa suatu saat, kemudian keturunan bisa jadi hilang ataupun tidak lagi menjadi keturunan yang terhormat. Akan tetapi ketika seseorang itu memilih akan agamanya, maka saat itulah dia akan memilih ataupun mendapatkan sesuatu kebahagiaan baik di dunia dan di akhirat. Kalaulah seandainya kekayaan, kecantikan itu adalah sebuah jaminan akan kelanggengan rumah tangga, maka kita bisa melihat bagaimana artis-artis yang cantik, yang rupawan, yang kaya raya itu bisa bercerai. Kenapa? Sebab karena tidak ada landasan agama. Itu menjadi bukti bahwa pernikahan itu tidak menjadi jaminan kelanggengannya kalaulah dinilai dari harta, kecantikan, dan lain sebagainya. Nah, begitu juga perempuan kepada laki-laki. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan tips kepada kita untuk mencari pasangan. Nah, untuk perempuan kepada laki-laki, maka pilihlah agama dan akhlaknya. Baiklah, kita lanjutkan. Nah, hukum pernikahan. Seperti yang telah dijelaskan di awal tadi bahwa suatu kewajiban bagi kita yang menikah atau juga bisa dijadikan sesuatu yang haram untuk menikah. Maka saat ini kita bisa melihat bagaimana hukum pernikahan menurut konsep Islam. Yang pertama sekali ada namanya jaiz ataupun dikatakan dengan mubah. Artinya dibolehkan menikah. Nah, inilah yang menjadi dasar akan hukum menikah. Dan yang kedua, ada kategori orang itu diwajibkan menikah. Siapa saja orang itu? Adalah orang yang telah mampu dan sanggup untuk menikah. Kalau dia tidak menikah, maka dikhawatirkan dirinya akan terjebak kepada kemaksiatan. Misalnya, si A ini telah mapan ekonominya, siap mentalnya, siap akhlak dan agamanya. Dan kalau seandainya si A ini tidak menikah, maka dia akan terjerumus dan dia tidak bisa mampu menahan syahwatnya. Maka dianjurkan dan diwajibkan untuk menikah. Dan yang kedua, ada kategori sunat. Sunat itu adalah dia sanggup menikah. Mentalnya siap, ekonominya kuat, akhlaknya bagus, tapi dia menjaminkan dirinya, dia terjamin bahwa dia tidak akan terpengaruh kepada sesuatu yang berbau maksiat. Nah, ini kategori sunnah.